Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dalam acara kita kali ini, yakni Talkshow Intelektual Muslim Sidoarjo edisi Maret 2022. Salam dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, darah pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian, di acara Talkshow Intelektual Muslim kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan respon kaum muslimin terkait dibubarkannya khilafah pada tahun 1924. Kita akan mencoba berbincang santai untuk menguak terkait bagaimana respon kaum muslimin saat itu ketika khilafah dibubarkan. Perlu kita ketahui bahwasanya khilafah merupakan institusi pemersatu umat Islam, perisai umat Islam, pelindung umat Islam, yang saat itu pusatnya ada di Turki Utsmani. Nah, pada saat itu, tanggal 3 Maret 1924, khilafah secara resmi dibubarkan oleh musuh-musuh Islam. Lalu bagaimana tanggapan umat Islam? Khususnya di Nusantara ini terkait dengan pembubaran khilafah ini. Nah, untuk itu, tema itu akan kita angkat di Talkshow Intelektual Muslim Sidoarjo kali ini, dan kita akan mendatangkan narasumber kita, yakni Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik. Beliau ini pengamat sejarah Islam, kemudian anggota tim komunitas intelektual Muslim Sidoarjo, serta beliau ini penulis buku terkait dengan sejarah. Salah satu judulnya adalah Pondok Gondang Bangil, Penerus Perjuangan Sang Pangeran Diponegoro. Ya, nah ini salah satu buku yang ditulis beliau juga terkait dengan sejarah. Nah, untuk itu terkait dengan tema kita kali ini yang kita angkat, maka kita akan menghadirkan Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik. Assalamualaikum Bapak Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris. Semoga kita semua sehat ya, Pak Aris. Ya, sehat ya, Pak Taufik ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Saya berharap demikian juga untuk keluarga Pak Aris. Ya. Sehat selalu. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Taufik, di acara talkshow kita kali ini kita akan membahas tema terkait respon kaum muslimin khususnya di Nusantara ini terkait dengan pembubaran khilafah di Turki Utsmani pada tahun 1924. Nah, bagaimana sih sebetulnya Pak Taufik terkait dengan respon kaum muslimin di Nusantara ini terkait kejadian tersebut? Monggo, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelum membahas respon di Indonesia, kita lihat dulu respon di luar negeri, ya. Penghapusan khilafah yang tanggalnya unik ya, 3/03/1924. Mohon maaf Pak Taufik, ya saya kurang keras. Tampilkan ya. Ya, monggo silakan. Ya, penghapusan khilafah ya pada tanggal itu. Terus ini respon, ini saya beri judul Sejarah Kelam Umat Islam, respon kaum muslimin di Nusantara ya, dan di dunia terutama
terhadap perubahan pembubaran khilafah. Ya, lanjut. Nah, kita ketahui bahwa penghapusan khilafah pada 03/03/1924 ini itu dilakukan oleh konspirasi orang-orang Khairul Islam, ya, dengan memasang Kemal Atatürk melalui Majelis Nasional Turki. Dia memutuskan penghapusan khilafah dan mengusir khalifah yang bernama Abdul Majid II, khalifah terakhir ini. Diusir harus keluar dari Turki. Nah, dari berita ini akhirnya umat Islam melakukan berbagai macam respon, ya. Umat Islam di belahan bumi itu merespon dan dalam berbagai bentuk dan upaya agar kembali tegak khilafah ini, ya. Kemudian kita lihat pada Maret 1924, Syekh Al-Azhar, kepala ulama di sana, mengadakan pertemuan di Kairo. Pertemuan ini menghasilkan sebuah keputusan. Yang pertama, harus ada pengganti khalifah selanjutnya. Yang kedua, untuk membahas siapa yang layak jadi khalifah, maka akan diadakan muktamar di Kairo pada setahun berikutnya, yaitu Maret 1925. Nah, siapa yang diundang? Ya, para wakil-wakil dari umat Islam, ulama-ulama di seluruh dunia, ya. Nah, untuk menambah pemberdaraan kita, ini di dalam buku karya Akib Suminto dengan judul Politik Islam di Hindia Belanda yang diterbitkan di Jakarta oleh LP3IS tahun 1996, umat Islam di seluruh dunia merespon dalam berbagai bentuk dan muncul upaya agar khilafah tegak kembali. Kemudian seorang tokoh sejarah dari Universitas Kairo menulis buku dengan judul Islam dan Khilafah di Zaman Modern, terbit 2002. Di halaman 45 dijelaskan wajar jika umat Islam memperhatikan soal khilafah karena sejarah panjangnya. Yang kedua, memikirkan akibatnya, yaitu berpikir apa yang akan terjadi kelak di masa mendatang bila tidak ada khilafah. Nah, penulis yang sama yang bernama Muhammad Dauddin, ya, Al-Rois, di dalam buku yang lain berjudul Al-Islam wal Al-Khilafah fi Al-As Al-Hadis. Beliau menulis khilafah adalah milik dunia Islam seluruhnya, warisan umat Islam, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka. Khilafah pimpinan spiritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi dan telah berlangsung lebih dari 1.300 tahun. Lanjut. Nah, di belahan bumi yang lain, di kota Makkah, April 1924, Syarif Hussein sebagai Amir Mekah waktu itu membentuk Dewan Khilafah. Anggotanya ada 9 sayyid, ya, turunan Nabi, dan 19 perwakilan ulama di seluruh dunia. Ada 2 wakil dari Jawa. Dan hasilnya upaya menegakkan kembali khalifah. Itu yang ada di dunia, ya, di Mekah dan di Kairo. Kemudian bagaimana di Nusantara? Ya, Pak Taufik. Ya, siap. Ya, ini berarti kondisi pasca dibubarkannya khilafah, ya, ya, betul, di dunia, ya. 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 Tadi disebutkan di Kairo bulan Maret, ya. Ya. Kemudian di Al-Azhar, Syekhul Azhar juga itu. Nah, Kairo tadi. bulan April juga di Mekah ini, ya. Mekah. Artinya dalam waktu yang sedikit, sangat singkat, ya. Iya. Responnya ya, ketika Maret dibubarkan, ya, langsung Maret juga dan April, ya, bulan 3 dan bulan 4. Nah, responnya. Iya.
Sekarang kalau yang di Nusantara gimana Pak Taufik? Ya, nah berita bubarnya ini tidak lama langsung kedengar, padahal waktu itu tidak ada WA, ya, tidak ada telepon yang secanggih sekarang. Itu dalam waktu yang hampir bersamaan, bulan 5 Mei ya, Kongres Islam kedua. Di Kongres Al-Islam pertama tidak membahas ini. Jadi Syarikat Islam dan Muhammadiyah pada Kongres Al-Islam kedua ini membahas topik yang berjudul khilafah. Ketua Kongres yaitu Haji Agus Salim. Hasilnya yaitu menyelesaikan persoalan khilafah demi kepentingan seluruh umat Islam. Ini data ini ditulis oleh Mukayat dalam judul Haji Agus Salim, karya dan pengabdiannya, diterbitkan di Jakarta oleh Depdikbud, ya, dicatat Maris ya, Depdikbud di tahun 1985, bisa dicek ini di halaman 39 ada. Kemudian Kongres Nasional ini dilanjutkan Pak Aris dengan judul Kongres Nasional Sentral SI Syarikat Islam pada bulan ke-8 Agustus 1924 di kota Surabaya, kota pahlawan sekarang namanya ya. Itu ditulis oleh bendera Islam. Masih tulisannya masih lama, terkutip lama. Itu judul buku apa itu? Medianya namanya Bendera Islam pada 16 Oktober 1924, tidak langsung ya, pelaksanaannya Agustus, Oktober baru terbit. Nah, ini tertulis begini, Pak Aris. Hendak membantu dengan segala kekuatan budi dan tenaganya semua ikhtiar yang menuju maksud akan mengirimkan utusannya umat Islam di Hindia Timur. Ingat, Hindia Timur, nama kita dulu Hindia Timur. Buat menghadiri Kongres Igama ya, tulisannya itu agama Islam yang diadakan di Kairo guna membicarakan dan memutuskan perkara khilafah Islam. Gitu, Pak Aris. Selanjutnya, lebih kuat lagi, seorang tokoh penulis Indonesia yang terkenal, Deliar Nur, menulis di dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia, kurun waktu 1901 sampai 1942, diterbitkan di Jakarta oleh LP3IS tahun 1996, halamannya 242. Satu klip, masyarakat Islam Indonesia bukan saja berminat dalam masalah ini, itu masalah khalifah ini, malah merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Kemudian perjuangan pergerakan Islam, di sini ada SI waktu itu, ada Muhammadiyah dan NU, Pak Aris. Semakin sempurna mereka menerbitkan surat kabar. Ini untuk ikhtiar menyiarkan informasi-informasi. Ini ditulis oleh A.K. Pringgondikdo. Pringgondikdo S.H. itu menulis informasi ini di dalam buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Diterbitkan di Jakarta oleh Dian Rakyat 1986. Ya, lanjut, Haris. Nah, terkait undangan yang dikirim oleh ulama Kairo di Al-Azhar tadi, itu pada Maret 1925 rencana itu, utusan Indonesia sudah menyiapkan, Pak Aris, yaitu dengan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1924 ya, di Surabaya, ini para ulama dan kaum pergerakan Islam di berbagai organisasi bertemu. Apa hasil pertemuannya? Wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan khilafah dan terlibat dalam kongres di Kairo dengan kirim utusan. Itu hasil dari kongres di Surabaya 4-5 Oktober. Kemudian di dalam kongres ini membentuk badan komite khilafah. Paris membentuk badan komite khilafah. Ketuanya terdiri dari 3 komponen pergerakan Islam tadi. Ketua yaitu
Wondo Sudirjo dari Pergerakan Islam atau Syarikat Islam, dan wakil ketuanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU. Jadi tokoh Nahdien dan tokoh Syarikat Islam menyatu dalam Badan Komite Khilafah. Kemudian lanjutannya setelah Oktober, Desember berikutnya, jadi tidak lama, jadi Oktober, Desember 24 sampai 27 tahun yang sama, di kota yang sama Surabaya, mengadakan Kongres Islam luar biasa. Jadi luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena mendesak ini nggak ada khilafah. Nah, para ulama itu, perhatikan, para ulama itu dan 68 organisasi Islam itu berkumpul di Surabaya. 68 organisasi Islam ya berbondong-bondong ke Surabaya melakukan sebuah pertemuan, ya. Apa hasilnya? Satu, wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan khilafah. Yang kedua, mendirikan komite khilafah di seluruh Hindia Timur. Nah, nama kita itu dulu Hindia Timur. Kemudian mengirim ke Kongres Kairo, yaitu ada 3 utusan, Supranoto dari SI, Haji Fahrudin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari NU. Nah, sebagai kelanjutannya, karena disuruh membuat cabang-cabang di seluruh penjuru tanah air, nah akhirnya di dalam buku harian Hindia Baru, ini tercatat di tanggal 4 Desember 1924, itu dihadiri oleh 3.000 orang dari Jawa Barat, yaitu untuk memperjuangkan khilafah dan menyumbang dana kepada Komite Khilafah di Surabaya yang tadi berkumpul 68 utusan organisasi Islam ya, menyumbang. Jadi tidak hanya kata-kata ya, tidak hanya keputusan, tapi sumbang dana. Ya, itu. Kemudian di dalam harian Bendera Islam 15 Januari 1925 itu juga memberitakan pertemuan Syarikat Islam di Majalengka. Nah, ini cabang-cabang ini, itu membahas pergerakan khilafah dan keputusan Kongres Al-Islam di Surabaya. Jadi yang dibahas itu keputusan di sana apa dibahas. Begitu, Pak Aris. Jadi luar biasa, dari pusat Surabaya terus mengembang ke seluruh penjuru tanah air. Ya, begitu, Pak Aris. Terima kasih, Pak Taufik. Menarik ini ya. Jadi ternyata dari yang tadi dipaparkan Pak Taufik tadi, bahwasanya respon kaum muslimin, ulama-ulama yang ada di Nusantara ini juga, bahasa kerennya sekarang itu gercep ya, gerak cepat terkait langsung, tidak pakai lama. Dan sampai-sampai tadi itu membuat kongres ya, beberapa kali kongres melibatkan organisasi-organisasi yang banyak ya. Dan yang tadi 68 dan organisasi yang besar-besar tadi mendudukkan tokoh-tokohnya dalam Syarikat Islam. Ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah juga ya, dan NU. Ya, waktu itu belum berdiri tapi calon ya. Pendirinya ya. Ya, masih calon, masih bentuk embrionya. Kiai Haji Wahab Abdullah. Pendiri ya, masih embrio NU. Mohon maaf. Nah, lalu sampai kalau tadi dijelaskan sama Pak Taufik, sampai kemudian dibentuk yang namanya komite apa enggak? Ya, di pusat kemudian menyebar ke cabang-cabang. Tidak hanya kongres, tapi dia sumbang dana. Sampai seperti itu ya responnya. Iya, jadi responnya itu ke menyeluruh. Jadi tidak ngomong doang, tapi dia nyumbang dana. Padahal situasinya saat itu ya kategorinya masih dalam penjajahan. Ya. Betul. Belanda kan masih mencekram ya. Betul sekali. Luar biasa gitu ya. Ini bukti, jadi ada bukti sejarahnya, ada ditulis di dalam buku-buku tadi para penulis. Bahkan diterbitkan Depdikbud, ingat ya,
Jadi Dekdikbud ini ada, bisa dibuka bukunya. Bukan abal-abal, ini ada bukunya. Lah kok sekarang jadi nggak boleh bicara khilafah ya? Dulu masuk Itu Dekdikbud. masuk Dekdikbud ya. Ya, di Iya. tahun 85 lagi ya itu ya. Iya, masih baru. Masih baru itu kan ya.